Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur kita kembali bertemu pagi hari ini. Ada sukacita di antara kita semua. Amin. Puji Tuhan, karena hari-hari kita lalui bersama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan yang mengumpulkan kami, Tuhan yang mempersatukan kami pagi ini Tuhan untuk beribadah kembali. Biarlah Tuhan setiap kami dimanapun kami berada, kami mau mempersiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu menikmati puji-pujian, kami rindu menikmati penyembahan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersukacita karena hari-hari kita dilalui bersama Tuhan. Hari-hariku lalui bersama Yesus.
kasih Tuhan. Pagi ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami menyapa kuasa kasih-Mu yang telah hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami terus berjalan bersama kasih-Mu Tuhan, sampai kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membaca firman-Mu. Setiap kami rindu, kami mendapatkan kata-kata-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua orang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Semangat, salam sukacita pagi ini di hadapan Tuhan. Saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Dan saya mengundang Audrey boleh di depannya. Sudah hampir 6 bulan saya tidak ibadah secara komunal, saudara ya. Bapak Ibu bisa beribadah di tempat ini hampir 2 bulan ya. Betul ya, 2 bulan ya ada ya. Ya, saya hampir 6 bulan saya tidak ibadah secara komunal, kami beribadah secara online. Tetapi saya tetap merasakan luar biasa. Kami ibadah di Kopo secara online dan Tuhan semakin hari menambahkan kuasa yang luar biasa dalam pertemuan ibadah kami, dan Tuhan juga boleh menambahkan jiwa-jiwa. Haleluya. Walaupun kondisinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan tentang haus dan lapar. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya rindu menyampaikan satu pujian yang menguatkan saya selama 3 tahun terakhir ini, di mana pujian ini membawa saya merasakan kebersamaan dengan Tuhan semakin fokus. Dan saya puji Tuhan, ketika usia saya 44, sekarang saya 47 Bapak Ibu, saya merasakan fokus itu semakin nyata. Dan ketika saya mendapatkan tujuan hidup saya dan busur di mana saya akan tarik sekencangnya, dan busur itu akan saya lempar saudara, ke satu titik fokus di depan bersama dengan Tuhan, dan tujuan itu semakin nyata. Puji Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kiranya Bapak Ibu diberkati dengan pujian ini. Bapak Ibu, mari bersama-sama nyanyikan pujian ini sebagai doa syukur kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi saudara, apapun yang terjadi
apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, selalu menyenangkanmu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di dalam pujian ini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. 22 Maret start kita tidak bisa ibadah secara komunal saudara. Karena banyak keputusan yang diambil oleh pemerintah dan juga gereja-gereja di Indonesia untuk tidak bisa lagi mengadakan ibadah secara bersama di dalam sebuah ruangan. Karena keterbatasan kita, karena situasi COVID-19 semakin berkembang. Sehingga pada saat itu kita tidak lagi bisa ibadah bertemu tatap muka saudara. Tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berbicara lebih dekat. Saudara, bukan saja itu, tetapi banyak orang-orang mengalami kehilangan pekerjaan, kesusahan di dalam usaha, dan bahkan juga ada yang usahanya sampai stop, saudara. Ya, tidak banyak orang yang mengalami kesusahan secara keuangan, saudara. Ya, di dalam pekerjaan yang begitu hebat, orang-orang ketika hidup sebelumnya berkelimpahan, tetapi pada saat pandemi banyak orang yang mengalami kesusahan. Kita sebagai orang percaya, kita datang sama siapa saudara? Kita datang sama Tuhan, amin. Amin saudara. Saudara, saya juga ngalamin dampaknya ketika start di 22 Maret, itu saya mengalami stop pekerjaan hampir 3 bulan saudara. Hampir mati gaya saudara ya, gak bisa ngapa-ngapain saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin membawa ke dalam satu perkataan haus dan lapar. Dan sebelum menyampaikan ini, pujian tadi mengantarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus segala-galanya di dalam hidup kita. Amin saudara. Dia yang memberikan ide, dia yang memberikan kekuatan, dia yang memberikan semangat di dalam hidup kita ketika kita menghadapi banyak hal yang tidak nyaman di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan hari ini haus dan lapar. Di dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara. Nah saudara, kutipan ayat ini membawa kepada kita mengatakan bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran dikatakan berbahagia. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengutip ayat ini, bahwa orang yang berbahagia itu kita balikan adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini semuanya orang yang bahagia. Amin. Coba lihat kanan kiri saudara. Bahagia enggak? Bahagia. Bahagia ya. Saya lihat Pak Yudi selalu senang ya saudara ya. Kalau senang pegangnya bagian ini saudara ya. Selalu senang. Saudara,
orang yang berbahagia adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Mengapa saudara? Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sesimpel itu saudara. Nah, hidup dalam kebenaran, saya tegaskan dulu, hidup dalam kebenaran adalah lapar dan haus akan Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan, saudara pasti hidup di dalam kebenaran. Beberapa waktu lalu saya pergi bekerja ke satu tempat yang memerlukan waktu terbang hampir 6 jam. Dan pada saat itu saya menganggapnya sesuatu yang sederhana. Saya membawa rombongan, saudara. Saya harus transit di Malaysia dan saya mengambil tiket yang paling murah. Transitnya itu terlalu cepat, saudara, 3 jam. Jadi ketika saya keluar dari bandara di Malaysia, saya harus transit ke Jepang, saudara. Nah, saya mengambil yang 3 jam itu karena tiketnya memang paling murah dan saya nggak pikirkan bahwa itu sesimpel itu. Nah, ketika saya keluar, antriannya itu sangat panjang, saudara. Dan ketika antrian itu panjang, singkat cerita saya harus keluar masuk imigrasi dan di imigrasinya juga mampet, saudara ya. Nah, ketika saya check in, itu check innya sudah lewat dari waktu boardingnya, saudara. Dan saya gemetaran, keringet dingin, saudara, karena kalau hangus, saudara, 7 tiket, sedih, saudara, harus beli lagi tiket. Nah, singkat cerita sudah selesai di situ, akhirnya bisa dan over bagasi, bayar dan sebagainya. Itu saya nggak pikirkan bahwa dari gate setelah saya keluar sampai ke gate saya masuk pintu pesawat itu jauh, saudara. Dan akhirnya lari, udah gitu buka lagi barang, masuk lagi barang, lari lagi, saudara. Dan itu masuk ke gate yang sampai 32. Lari, saudara. Saya bilang ke pengantin semua dan kru, bertanggung jawab diri masing-masing, cepat lari sampai ke pintu. Saya lari, saudara, badan saya gede, saudara, bawa rangsel 2, lari, saudara. Udah baru sepertiga jalan itu kerongkongan udah kering, saudara, haus, lari terus sampai pontang-panting, saudara, sampai akhirnya sempat di tengah lari lagi, saudara. Dan begitu sampai ke gate-nya, dia bilang cepat, saya lari masuk ke dalam pesawat. Hitungan beberapa detik pintunya udah ditutup, saudara. Di dalam itu, saudara, ngos-ngosan, saudara ya. Itu lama sekali. Saya nengan dulu. Akhirnya, karena kan gak boleh bawa air minum, saudara ya. Beli air minum 2 botol, saudara, di dalamnya. Nunggu sampai pesawatnya naik dulu, saudara. Saya ngerasain haus yang begitu sangat terjadi ketika kita mengalami kekeringan di kerongkongan kita. Saudara pernah terlambat, saudara, makan dari pagi sampai saudara sore karena sibuk bekerja, akhirnya saudara baru karena sibuk, saudara kadang-kadang nggak nginget. Tapi begitu saudara sudah jamnya, wah ternyata sudah jam 3 sore, saya belum makan, perut sudah nagih, saudara, lapar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah mengalami yang namanya haus dan lapar, bagaimana rasa perasaan kita? Kita kadang-kadang, saudara, saya seringkali dulu dikomplain karena ketika haus, karena di rumah itu juga harus ditentukan gelas anak, gelas istri, gelas saya, saudara. Saya kadang kalau udah haus kan nggak inget itu gelas siapa, saudara ya, langsung minum, saudara. Reaksi kita seperti itu. Nah, orang yang haus dan lapar, begitu ingin sesuatu yang dahaga itu terobati. Perut yang lapar itu terobati, saudara, sesegera mungkin. Nah, saya ingin membawa bahwa di dalam firman Tuhan ada beberapa hamba Tuhan dan juga pemuji mengalami haus dan lapar. Nanti kita akan masuk di dalam haus dan lapar secara rohani, saudara. Dan hamba Tuhan ini juga mengalami haus dan lapar secara rohani. Di dalam Keluaran 33 ayat 13 dikatakan bahwa maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau,
supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, di dalam kutipan terakhir dikatakan, supaya aku tetap mendapat kasih karuniamu di hadapanmu. Saudara, orang yang haus dan lapar secara rohani adalah orang yang rindu mendapatkan kasih karunia selalu di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, dikatakan di dalam Mazmur 42 ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Orang yang rindu dan haus dikatakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Melihat Allah, memandang wajah Allah. Kemudian Mazmur 42 ayat 7, ungkapan Bani Korah, dikatakan jiwa tertekan di sungai Yordan, pegunungan Hermon, gunung Mizar, dia datang kepada Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, di sini ada Musa, ada Bani Korah, ada Daud, dan terakhir ada Paulus. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, orang yang haus dan lapar, di dalam contoh-contoh hambanya, apa yang terjadi di dalam hidupnya? Dia sangat merindukan Tuhan, perjumpaan Tuhan, kasih karunia Tuhan terjadi di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, makna dari lapar dan haus, kondisi rohani orang Kristen yang sehat, saya katakan yang sehat, seumur hidup mereka akan bergantung pada rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Haus dan lapar akan apa, saudara? Yang pertama, di dalam kita buka Ulangan 4 ayat 29. Saya minta nanti Pak Yudi boleh bantu saya baca. Ulangan 4 ayat 29. Engkau mencari Tuhan. Tuhannya ini besar, saudara. Yahweh. Allahmu, Elohim, kekuasaannya. Dan menemukannya asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan ini membawa kepada kita haus dan lapar. Yang pertama akan kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membawa kehadiran Allah di dalam hidup kita semakin dekat. Kita gak bisa berjalan tanpa kehadiran Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, dikatakan Mazmur 119 ayat 1 sampai 176, ayat 1 kutipan di 105, firman-Mu pelita dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita dan terang bagi jalanku. Yang kedua adalah firman Allah. Saudara harus haus dan lapar akan firman Allah. Katakan yes, saudara. Yes. Setiap hari mari kita baca firman Tuhan. Amin. Saya percaya di sini sudah semuanya ikut digerakkan ayo baca Alkitab. Amin. Ketika kita membaca Alkitab setiap hari, kemudian saudara belajar untuk mengutip ayat itu, membuka ayat itu, mengupas ayat itu, saudara akan mengalami kehidupan yang semakin hari saudara menemukan bahwa firman itu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Amin, saudara. Saya sering kali gini, saudara, ketika kita sudah baca firman pagi-pagi, saudara bekerja di jalan. Saudara, yang namanya di jalan sekarang itu mengalami banyak hambatan, betul nggak, saudara? Salah satunya apa, saudara? Stopan, banyak motor, macet dan sebagainya. Kadang emosi kita tuh digojlok, betul nggak, saudara ya? Tahan supaya saudara bisa sabar. Nah kemudian
Setelah itu bagi Bapak Ibu yang kerja di perusahaan. Nah, ketika kerja ketemu bawahan nggak sesuai dengan apa yang diminta oleh atasan, itu saudara juga emosi saudara digojlok saudara di situ. Kemudian saudara ketemu customer, kemudian saudara ketemu juga klien dan sebagainya di dalam bekerja. Itu juga sama seperti itu. Sampai sore, belum di rumah, ketemu istri, ketemu suami, saudara, ketemu anak, belum kebutuhan hidup dan sebagainya. Kalau kita nggak deket sama Tuhan, kalau kita nggak baca firman tiap hari, saudara akan remuk, saya bilang. Remuk, saudara. Emosi itu akan selalu muncul dalam kehidupan kita. Tapi karena kita baca firman Tuhan, kita mengalami kekuatan baru di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, hubungan dengan Kristus. Filipi 3 ayat 8 sampai 10, Tuhan lebih dari segalanya, mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus sampaikan ini, saudara, bahwa segala-galanya di dalam hidup kita adalah Kristus. Saudara, 3 tahun terakhir ini saya dibawa Tuhan ketika melayani di TKI, semua yang harus dipikirkan di dalam pelayanan ini. Saya sedang fokus untuk mengembangkan care group. Di awal minggu memikirkan firman Tuhan apa yang akan kita kupas di akhir minggu. Kemudian setiap hari firman Tuhan yang kita baca saat ini sudah mencapai di Mazmur 119, saudara. Mazmur 119 di putaran ketiga. Dikupas setiap hari firman ini, apa yang disampaikan dari Tuhan kepada kita. Terus dan saya merasakan bagaimana Tuhan menuntun kita di dalam jemaat, dan juga saya secara pribadi terus memikirkan hal ini. Nah, ketika saya memikirkan firman Tuhan, hubungan dengan Kristus, saudara, kehidupan saya mengalami sebuah kegairahan di dalam Tuhan. Tanpa saya sadari, saudara. Dulu seringkali saya mengalami jatuh bangun, ya. Tetapi terakhir ini saya mengalami semangat yang rendah itu bisa dihitung, saudara. Nah, kenapa? Karena tanpa saya sadari, Kristus mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hati saya, sehingga saya mengalami semangat hari demi hari ketika hidup di dalam Tuhan. Dan bagaimana cara pandang ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mengalami kemunduran, jatuh di dalam dosa, kemudian meninggalkan Tuhan, bahkan sampai ada yang menghujat Tuhan. Ketika kita melayani jiwa-jiwa seperti ini, saya merasakan kasih Kristus yang besar. Tiba-tiba bisa nangis untuk orang ini. Tuhan, Engkau ada di hati ini, dan merasakan bagaimana Engkau menangis untuk orang ini. Ketika kita melihat istri kita, suami kita, anak-anak kita mengalami kesalahan, maka kita memandang mereka sebagai kasih Kristus yang luar biasa, saudara. Tidak ada penghakiman, tidak ada penuduhan, tetapi kasih Kristus yang besar terjadi di dalam hidup kita. Amin, saudara. Katakan yes. Jadi poin yang ketiga adalah hubungan dengan Kristus, saudara, semakin dekat. Ketika bangun pagi, saya dulu seringkali saya merasakan kesibukan yang sangat. Bangun pagi, doa, rusuh, saudara. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, saya mengucap syukur. Tuhan sudah berikan kesehatan, bangun tidur, semalam tidur bisa nyenyak. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Baca Alkitab ngebrebet cepat, saudara. Pokoknya hitungan menit sudah harus selesai dan harus pergi bekerja. Saya enggak ngalamin apa kasih Kristus, saudara. Nah, tetapi ketika saya mengalami sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, berikan waktu untuk menyembah Tuhan. Berikan waktu untuk worship sama Tuhan.
Berikan waktu untuk kasih-Nya yang begitu besar buat hidup saya. Itu yang terjadi. Di poin yang keempat, saudara, persekutuan dengan Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup meluap di dalam hati kita. Apa yang terjadi, saudara? Kita memiliki natur dosa, saudara. Kita tidak kebal dosa, saudara. Tetapi setiap hari kita diproses oleh Dia. Kita bisa melakukan kasih, kita bisa melakukan sukacita, kita bisa melakukan damai sejahtera, kita bisa melakukan kebenaran. Karena Roh Kudus yang memproses hidup kita hari demi hari, waktu demi waktu. Dikatakan di sini apa, saudara? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang kelima, saudara, kita akan hidup dalam kebenaran, diselamatkan, mengalami kuasa kodrat ilahinya. Kita akan terus diproses dalam kebenaran. Saudara, ketika kita percaya Tuhan Yesus yang kita undang tinggal di dalam hati kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 dikatakan di sana bahwa kodrat ilahinya, saudara, kodrat ilahinya itu tinggal di dalam hidup kita, yang memproses hidup kita menjadi hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, ada 2 kutipan yang terakhir dikatakan tentang kuasa kerajaan dan kedatangan Tuhan kembali. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia akan menantikan akan kedatangan Tuhan kembali, saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tanggal 23 Juni, koko saya dipanggil Tuhan. Saya ceritakan sedikit. 15 tahun terakhir saya berdoa buat koko saya supaya kembali lagi kepada Tuhan. Karena terakhir koko saya sudah jauh dari Tuhan. Ya, keluarga belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika saya berdoa, saudara, saya cukup sulit. Jawaban apa yang sulit sekali yang saya dapatkan untuk koko saya kembali lagi kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika tanggal 23 Juni koko saya kena serangan jantung dan akhirnya meninggal di usia 56 tahun. Pada saat itu saya jam 12.30 harus mengurus jenazah ke rumah sakit Immanuel. Dan di rumah sakit Immanuel jenazah tidak bisa dimandikan, saudara. Dan dibawa ke Nana Rohana juga tidak bisa dimandikan. Artinya Nana Rohana hanya mengantarkan peti jenazah dan dimasukkan ke peti, dan Nana Rohana sudah terima beres di Nana Rohana, saudara. Kami semua keluarga gak tega, saudara, jadi harus dimandikan. Akhirnya diputuskan dibawa pulang ke rumah adik saya di Gempol, akhirnya dimandikan di Gempol. Setelah dimandikan, saudara, saya memahami semua pelayan. Jadi akhirnya, saudara, situasi itu membawa saya harus memimpin upacara tutup peti, saudara, yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Jadi saya upacara tutup peti koko saya sendiri, saudara. Jadi di tengah-tengah kesedihan saya harus memimpin ini, dan saya percaya bahwa kuasa kasih Tuhan yang begitu besar. Singkat cerita, saya diberikan dorongan yang besar oleh Tuhan untuk saya menyampaikan firman Tuhan tentang Injil keselamatan. Dan di situ saya berdoa, 9 jiwa belum terima Tuhan Yesus. Saya merinding di situ, saya menyanyi bersama-sama setengah 6 sore, saudara. Ketika sebelum tutup peti, saya katakan, Tuhan, ini jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Singkat cerita, mereka telah terima Tuhan Yesus, dan sampai akhirnya kita ke Nana Rohana, dan akhirnya dilayani dan kebaktian
oleh gereja cici saya, GBI PPL, dan akhirnya sampai besok beberapa waktu kita dimakamkan di San Diego karena koko saya tinggal di Kerawang supaya dekat ketika datang ke kuburan. Nah, yang saya dapat ketika koko saya meninggal adalah seperti ini, saudara. Di satu hal, koko saya diselamatkan oleh Tuhan sebelum meninggal. Di sisi hal yang lain, jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saya secara pribadi yang melayani, saya dikuatkan akan kasih karunia tentang keselamatan. Tentang apa, saudara? Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia siap bertemu dengan Tuhan kapanpun juga, saudara. Nah, ketika saya melihat hal ini, saya membawa pemikiran kita tentang kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi situasi apapun, saudara, bahkan sampai saudara dipanggil Tuhan sekalipun, saudara akan mengalami kemenangan di dalam Dia. Saudara akan tidak akan mengalami ketakutan di dalam apapun juga, karena saudara bersama dengan Dia. Amin, saudara. Nah, saudara, ketika kita datang sama Tuhan dalam kondisi haus dan lapar, saudara akan semakin dipuaskan. 5 poin tadi mewakili kita untuk kita menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang pertama, saudara haus dan lapar akan kehadiran Allah di dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara haus dan lapar akan firman Allah di dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, saudara haus dan lapar akan hubungan dengan Kristus. Yang keempat, saudara haus dan lapar akan persekutuan dengan Roh Kudus. Dan yang kelima, saudara haus dan lapar akan kebenaran. Maka kuasa kerajaan dan kedatangan Tuhan kembali itu akan terus berkesinambungan di dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau kita haus dan lapar akan Tuhan, ada beberapa banyak faktor yang melemahkan kita. Saudara, faktor-faktor itu adalah yang pertama kekhawatiran, saudara. Saudara nggak usah angkat tangan, saudara cukup di dalam hati. Sampai detik saat ini, mungkin kontradiksi ada yang bilang, wajar kita khawatir. Betul apa betul, saudara? Wajar kalau kita khawatir. Kenapa Tuhan bilang jangan kamu khawatir, saudara? Kalau itu dikatakan wajar. Tuhan berbicara bahwa jangan kamu khawatir. Tetapi banyak orang mengalami kekhawatiran dan ketakutan, membuat kerohaniannya mengalami hambatan, saudara. Nah, di dalam Matius 13 ayat 22 dikatakan, ditabur di tengah semak duri sehingga dia tidak berbuah. Saudara, firman Tuhan itu dikatakan ditabur, kemudian ada di tengah semak duri sehingga tidak berbuah, saudara. Karena dihimpit oleh semak duri, dihimpit oleh kekhawatiran. Kita datang ke gereja, kita datang komsel, kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita membaca firman Tuhan, tapi kekhawatiran hidup kita terlalu kuat sehingga menghimpit hidup kita, sehingga kita tidak bisa mengalami kehadiran Allah di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran begitu hebat menghantam anak-anak Tuhan, apalagi orang-orang sekuler, saudara. Karena kekhawatiran adalah senjata yang ampuh membuat kita untuk bertumbuh, saudara. Bagaimana kita melepaskan kekhawatiran ini, saudara? Kita kembali kepada 5 poin tadi. Yang kedua, saudara, apa yang membuat faktor-faktor yang melemahkan kita? Keinginan akan berbagai hal, saudara. Dikatakan lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal lain masuklah menghimpit firman Tuhan itu sehingga tidak berbuah. Keinginan berbagai hal. Kehidupan kita lebih banyak keinginan kita daripada keinginan Tuhan, saudara. Kita diberikan waktu 24 jam, 8 bekerja, 8 untuk kita rest secara
istirahat dan juga memikirkan hal yang lain. 8 jamnya saudara bisa istirahat dan tidur. Tetapi seringkali kita pakai bahkan 21 jam untuk bekerja, 3 jam untuk istirahat, dan tidak ada waktu untuk Tuhan, saudara. Bahkan kita tidak ada waktu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Bahkan tidak ada waktu untuk kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena keinginan kita lebih besar daripada keinginan hidup kita di dalam Tuhan. Selanjutnya apa saudara? Faktor yang melemahkan adalah kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup. Orang mendengar firman Tuhan dalam pertumbuhannya selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, orang yang menikmati kenikmatan hidup lebih besar daripada kenikmatan Tuhan, maka kehidupannya akan bantet, saudara. Saudara, secara jasmani mungkin orang ini diberkati karena kenikmatan hidupnya lebih besar. Seringkali banyak anak-anak Tuhan yang iri melihat orang-orang seperti ini. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kehidupan secara rohani tidak berkembang dalam hidup orang ini. Maka apa yang terjadi saudara? Lama-lama dia akan mundur di dalam Tuhan dan akan meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, yang selanjutnya, faktor yang melemahkan adalah kegagalan untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalammu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kita tidak berbuah jikalau kita tidak tinggal di dalam Kristus atau di dalam aku, kata Kristus. Saudara, saya punya anak 2, yang satu sudah SMA kelas 2, yang satu kelas 5 SD. Mereka masih memerlukan kasih sayang yang besar dari orang tua, kemudian bimbingan, kemudian juga dana, saudara. Dana untuk sekolah, dana untuk beli buku, dana untuk keperluan hidup. Dan wajar kalau anak selalu minta sama orang tua, betul? Pah, mau beli ini, Pah, direncanakan hari Minggu kalau pergi nanti ke Citylink beli ini, Pah pengen ini, Pah, gini. Nah, saudara, sebagai orang tua, dia akan memperjuangkan, bahkan semaksimal mungkin dia akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan anak-anaknya. Amin. Para bapak-bapak, amin. Yes. Yes, saudara. Saudara akan berjuang semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Sekolah, saudara pasti ingin sekolah yang terbaik, betul? Betul? Sekolah yang the best, saudara. Bahkan ada yang mengeleskan anaknya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa lainnya juga, saudara ya. Saya belum tahu yang populer selain bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, saudara ya. Les matematika, les fisika. Saya kadang-kadang juga kasihan juga kalau terlalu banyak les, saudara ya. Dari Senin sampai Sabtu les. Bahkan ada juga yang hari Minggu les, saudara. Les berenang, les balet, les gitar, les keyboard, saudara. Nah, tetapi menurut saya kebutuhan yang simpel saja, saudara akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak. Siapa di sini yang papa-papa pernah membelikan sesuatu tanpa diminta anaknya? Boleh angkat tangan. Anaknya nggak minta, tapi sudah beliin. Atau belum saatnya untuk diganti, tapi saudara beliin. Pak Yudi, kenapa Pak Yudi membelikan? Ingin memperhatikan. Yang di belakang siapa tadi? Yang paling belakang? Bapak, sorry, mata saya agak buram, jarak 3 meter sekarang. Maklum usianya sudah bertambah, saudara ya. Kok Icoan? Aduh Tuhan, maaf kok mata saya sudah berkabut sekarang. Kenapa ingin membelikan? Karena mengasihi, saudara. Saudara,
Satu waktu saya membelikan sepatu untuk anak saya yang kedua. Ya, kami pergi ke Citylink. Saya punya dapat berkat waktu itu. Saya jalan-jalan tidak merencanakan untuk membeli sepatu. Terakhir dia mengeluh karena lagi pertumbuhan, saudara, sepatunya itu sempit. Jadi bilang, "Pak, sepatu Ray sakit kalau dipakai." Sekian waktu saya lupa, tidak pernah mengingat lagi. Waktu saya pergi ke Citylink, tiba-tiba badan saya belok ke satu toko sepatu, saudara. Dan juga ikut belok, dia seneng. Dan dia yakin, wah bagus sepatunya. Dan dia gak mikirin bahwa itu akan dibelikan, saudara. Tapi ketika saya beli, dia seneng banget. Dan dia peluk saya, saudara. "Pak, makasih ya, udah beliin sepatu buat Ray." Saya nangis. Saya bilang gini, dalam hati saya, saudara, ini kewajiban papa untuk beliin sepatu. Tapi ketika apa yang terjadi, saudara, anak saya gak minta dibeliin sepatu, tapi saya beliin sepatu buat dia. Ketika saudara tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam saudara, Tuhan tahu apa yang saudara alami. Amin, saudara. Katakan yes, saudara. Yes, saudara. Beberapa waktu lalu, minggu lalu, tempat usaha saya itu sudah berakhir kontraknya. Ya, Pak Yohanes pernah mendoakan tempat saya usaha di Mekarwangi. Tanggal 31 ini saya harus selesai kontrak dan saya harus keluar dari tempat tersebut. 3 bulan terakhir ini banyak pengantin yang cancel, saudara. Ada beberapa yang harus refund karena saya juga harus mengembalikan, kasihan mereka. Berubah perencanaan mereka, ada yang sekian harus berubah. Nah, ketika saya harus mengurusi satu persatu, bahkan ada 6 pengantin yang merubah sistemnya, bahkan ada juga yang pindah ke tahun depan. Otomatis keuangan saya sedang cukup menipis, saudara. Dan bahkan sampai menurut saya harus rekondisi semua usaha saya. Di akhir bulan ini saya harus perpanjang kontrak. Dan pada saat itu dia bilang, Pak Wawan harus transfer sebelum hari ini, saudara. Dan ketika saya bilang, iya Ci, saya akan transfer, dan Pak Wawan harus kontrak 2 tahun. Iya Ci. Nah, ketika saya negosiasi, ternyata ruangan yang saya minta tidak di ACC, karena tempat saya cukup sempit, harus lebih besar karena sekarang kapasitasnya nambah. Singkat cerita, saudara, hari Jumat lalu saya naik motor, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ingin mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan, tolong saya. Saya cuma doa itu aja, saudara. Singkat cerita, saya bilang iya, tetapi tanggal 29 ini saya belum pegang uang untuk saya bayar 2 kali lipat dari apa yang harus saya tentukan, saudara. Singkat cerita, saudara, saya tidak di ACC dan akhirnya saya putuskan bahwa saya tidak akan cari tempat di sana. Saya tidak sewa lagi tempat ruko di mana saya tempat untuk berusaha. Istri saya bilang, gimana kok? Ya sudah, saya udah berdoa sih sama Tuhan, saya bilang hari Jumat. Dan hari Senin, saudara, apa yang terjadi? Tuhan membawa saya untuk beriman lebih besar. Jadi ada 2 ruko di sebelah kanan saya disewakan, 2 lantai tapi, saudara, jadi lebih besar. Artinya saya harus membayar 4 kali lipat dari jumlah yang ada. Dan saya telepon sama orang itu, sama agent Ray White. Saya bilang gini, Ci, dengan kerendahan hati, apabila diizinkan saya akan beriman untuk mengontrak tempat ini. Tapi boleh saya dibagi menjadi pembayaran yang selanjutnya. Artinya saya dikasih termin, saudara.
Singkat cerita, dia approve dulu sama ownernya dan Tuhan kasih. Tapi di situ saya belum pegang uangnya, saudara. Apa yang terjadi ketika saya doa lagi hari Selasa? Tuhan, hari Jumat ini saya harus putuskan. Hari ini Sabtu saya harus pindah. Apa yang terjadi, saudara? Hari Rabu Tuhan kasih project dan itu dipenuhi. Saudara, saya mengingat apa yang terjadi ketika saya memberikan kepada anak saya. Tanpa dia minta, saya beri. Karena saya tahu anak saya butuh. Saudara, berimanlah menjadi anak-anak Tuhan yang menemukan tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Katakan yes, saudara. Saudara, pada saat kelaparan, orang percaya akan Allah dan kebenarannya. Saya mengundang Audi, boleh di atas. Sudah tidak ada lagi. Saudara, pada saat kelaparan orang percaya akan Allah dan kebenarannya sudah tidak ada lagi. Kalau kita sudah tidak lapar dan haus akan Dia, kita sedang menuju kematian secara rohani, saudara. Oleh karena itu adalah sangat penting bahwa kita peka terhadap pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan kita. Yohanes 16 ayat 8 sampai 13 dikatakan, Roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenarannya, sebab tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mari kita sedang merenungkan firman Tuhan pagi ini. Saya terbatas kata-kata saya dan juga waktu yang disampaikan. Tapi hari ini saya berdoa, kiranya Roh Kudus menjamah setiap Bapak Ibu. Apa yang dipesankan firman Tuhan pagi ini buat kita. Saudara, faktor yang lemah lebih besarkah daripada faktor kondisi rohani saudara kepada Tuhan? Hari ini kita duduk di tempat ini. Seberapa besar kita haus dan lapar akan Tuhan? Haus dan lapar akan kehadiran Allah. Haus dan lapar akan firman Allah. Haus dan lapar akan hubungan dengan Kristus. Haus dan lapar akan persekutuan dengan Roh Kudus. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita datang kepada Dia, bersekutu dengan Dia. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, Setiap waktu dalam hidupku dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. meski langit tampak suram. Meski langit tampak suram, Awan gelap pun menghadang, awan gelap pun menghadang. hadapi badai. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan Diriku Tuhan, diriku. walau 1000 rebah
biar hanya instrumen saja. Tiada pernah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berdoa bersama-sama, berapa lama kita hidup di dalam Dia, menjadi anak Tuhan, namun kita tidak pernah merasakan kehausan dan kelaparan di dalam Dia. Berapa lama kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, namun lebih banyak kelemahan, selalu jatuh bangun, tidak mengalami pertumbuhan. Terima kasih Yesus. lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Terima kasih Yesus. Walau seribu remah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 remah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saya berharap tidak ada, tetapi bila ada, saudara, adakah di antara kita tubuh kita ada di gereja, namun hati kita ada di mana? Kerohanian kita mengalami keremukan, saudara. Bahkan ada yang melayani, beribadah, namun hidup kita di dalam kebiasaan dosa yang mengikat. Mari temukan Tuhan, haus dan lapar akan Dia, bukan hanya di gereja, tapi saudara temukan haus dan lapar akan Dia ketika saudara datang pagi, siang, atau saudara malam sama Tuhan. Jadilah orang-orang yang haus dan akan lapar. Jadilah orang-orang yang terus memburu Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara, ketika Petrus ikut Tuhan 3 tahun lebih, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu dulu saya bertanya, Tuhan, kenapa Petrus menyangkal Engkau 3 kali? Petrus bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kenapa dia menyangkal 3 kali? Dan saya katakan saya sama seperti Petrus. Saudara, ketika Tuhan bilang, Petrus, agape. Petrus, agape. Tapi apa jawab Petrus? Iya Tuhan, Pileo. Yang kedua, Tuhan tanya, Petrus, agape. Petrus jawab, iya Pileo. Dan yang terakhir, Petrus, agape. Petrus jawab, ya Tuhan, Pileo. Saudara, apakah kita mengasihi Tuhan tanpa syarat? Saya ingin membawa kita diberkati atau tidak diberkati, saudara, disembuhkan atau tidak disembuhkan, berkelimpahan atau tidak berkelimpahan, sehat atau tidak sehat. Mari kita mengasihi Tuhan tanpa syarat. Inilah yang Tuhan rindukan dari Petrus. Dan ketika Petrus mengalami itu, apa yang terjadi ketika Petrus setelah mengalami baptisan Roh Kudus? Dia menjadi orang yang luar biasa. Dia begitu semangat memberitakan firman Tuhan.
dan bahkan akhir hidupnya. Dia mengalami penganiayaan di dalam Kaisar Nero. Bahkan dia disalibkan terbalik. Mengalami kasih yang luar biasa di dalam Kristus. Saat ini saudara, sebelum kita berdoa bersama-sama, sebelum Bapak Ibu pulang dari gereja, keluar dari pintu ini, saya mengajak mari kita deklarasikan di hati kita. Sudahkah kita menemukan Tuhan di dalam hidup kita? Jangan pernah buang waktu percuma, sia-sia hidup di dalam hidup kita, karena kita tidak menemukan tujuan hidup kita. Dia segala-galanya buat kita. Saudara, mari angkat pujian ini menjadi pujian doa kita. Dan nanti saya akan berdoa bersama-sama untuk kita semua. Jadikan doa ini ucapan syukur kepada Dia. Tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setia Setiap waktu dalam hidupku, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, langit tampak awan gelap menghadap, awan gelap pun hadapi badai. menghadapi Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, badai. anak-anak Tuhan yang bersemangat, anak-anak Tuhan yang menyerukan kuasa kasih-Nya. Kita akan lebih dan lebih lagi. Mari angkat tangan kita. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah menolong. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Mari kita berdiri. Walau 1000 rebah, kau tetaplah penolong. Walau 10.000, 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saudara, sebelum saudara pulang, komitmenkan diri kita. Saya rindu setiap hari mengalami kehadiran Allah di dalam hidup saya. Saya rindu setiap hari membaca firman Allah. Berapa banyak waktu kita untuk memberikan bacaan-bacaan yang lain, sementara kita nggak pernah baca firman, saudara. Berikan hubunganmu dengan Kristus setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pribadi. Dan bersekutulah dengan Roh Kudus. Katakan 4 kemerdekaan ini. Dan yang terakhir, hidup di dalam kebenaran. Menjadi kebenaran, menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita sebelum kita pulang ke rumah. Saya rindu mendoakan Bapak Ibu yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Ada pergumulan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua, teman hidup, pekerjaan, pelayanan, bahkan kerohanian kita secara pribadi. Jangan sampai saudara, ketika Tuhan Yesus datang, kita menyesal karena banyak waktu yang kita buang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kekekalan. Bagi saudara yang mengalami pergumulan, taruhkan tangan di dada dan saya berdoa. Bapa kami di surga,
Terima kasih pagi ini hamba terbatas menyampaikan, tetapi hamba rindu Tuhan, setiap umat-Mu di tempat ini mengalami kehausan dan kelaparan di dalam Engkau. Rasa haus, rasa lapar akan Engkau itu Tuhan, begitu luar biasa terjadi di dalam jemaat-Mu. Tuhan, apabila jemaat-Mu ada yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, istri, suami, anak-anak, orang tua, teman hidup, pekerjaan, pelayanan, bahkan kerohanian, saat ini hamba berdoa Tuhan, Engkau Roh Kudus menjamah pribadi lepas pribadi untuk setiap umat-Mu mengalami perjumpaan dengan Engkau dan mereka menemukan jalan keluar di dalam Engkau. Urapi, jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, dan kami percaya setiap umat-Mu mengalami kehadiran akan Allah, firman Allah, hubungan dengan Engkau, persekutuan dengan Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan mereka, dan kebenaran firman-Mu semakin bertumbuh di dalam hari-hari saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan, dan setiap kami pulang dari tempat ini, keluar dari pintu ini menuju perjalanan ke rumah, kami mau deklarasikan Tuhan, mulai besok kami akan lebih banyak memberi waktu kami untuk Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan kuat bersama dengan Engkau Tuhan, sampai kami bertemu dengan Engkau. Walau 1000 rebah di sisiku, kami akan kuat Tuhan. Kau tetap. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Walau 10.000 di kananku, takkan ku